Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat dengan The Karyadi Channel yang selalu menjanjikan sesuatu yang baru setiap harinya. Banyak orang yang bertanya-tanya, kemana saja Habib Lutfi bin Yahya selama masa COVID-19 atau mewabahnya virus corona di Indonesia, di dunia. Hal itu karena beberapa kegiatan rutin di Pekalongan sendiri, yaitu di Kanjeng Sholawat selama masa COVID-19 atau selama virus corona masih mewabah, dihentikan atau ditiadakan sementara. Sementara itu, tausiah seperti halnya yang sering dilakukan oleh Habib Lutfi juga hampir tidak ada, nyaris sekali tidak ada. Di banyak tempat ketika Habib Lutfi hadir pada suatu undangan untuk bertausiah, beliau tidak memberikan tausiah, hanya menyempatkan diri untuk mengobati luka, mengobati rasa rindu dari pengundang. Kayaknya seperti itu, kearifannya luar biasa. Tapi ia tidak tampil di panggung untuk memberikan tausiah atau ceramah yang seperti biasanya itu paling sedikit beliau itu 1 jam atau jam setengah sampai 2 jam. Menurut Kiai Samlawi yang juga merupakan sekaligus ajudan dari Habib Lutfi, kesibukan Habib Lutfi semasa wabah COVID-19 atau coronavirus ini tidak ubahnya seperti hal hari-hari biasa. Beliau sering pergi, bahkan sudah merupakan kegiatan rutinnya, setiap hari hampir tidak ada di rumah. Setiap hari beliau meninggalkan rumah dan kembali esok harinya atau malam harinya atau 2 hari ke depan, 3 hari ke depan. Apa saja yang dilakukan, ini dia menurut penuturan Ustadz Samlawi. Habib Lutfi tampaknya sangat menyadari bahwa virus corona benar-benar sudah menjadi wabah di Indonesia. Pun demikian, Habib Lutfi sangat paham dengan kesulitan pihak pemerintah dalam menanggulangi virus ini. Oleh karena itu, beliau hampir meniadakan acara-acara yang mengundang banyak orang, ribuan bahkan ratusan ribu massa. Bahkan di Kanjeng Sholawat sendiri, acara maulid yang besar, yang sebetulnya besar-besaran sebetulnya ya, karena ini bisa menghadirkan ratusan ribu mustami'in jamaah ya selama 1 minggu lebih, itu sekarang ditiadakan. Begitu pula kegiatan-kegiatan lain yang rutin seperti setiap malam Jumat Kliwon, ada kegiatan rutin yang berupa baiat kepada para murid thariqahnya, juga wirid dan acara biasa seperti halnya Jumat Kliwon sampai dengan jam 9 biasanya di Kanjeng Sholawat ini penuh dengan orang, dengan manusia. Sejak virus corona ini ditiadakan, hanya di tempat-tempat tertentu saja seperti yang sudah terjadi, yaitu di Habib
Umar di Indramayu, kemudian di Kuningan di Syekh Muhibat, kemudian juga di Abah Toha, Habib Toha bin Yahya. Itu acaranya tetap dilaksanakan meskipun protokol kesehatan tetap harus dilakukan dan itu sangat ketat. Yang lainnya, Habib Lutfi paling berziarah ke makam seperti Sunan Ampel, seperti yang terlihat ini, yang duduk bersibuk sendirian. Itu adalah Habib Lutfi di Sunan Ampel di Surabaya ya. Betapa khusyuknya beliau. Kemudian beliau juga melakukan ziarah-ziarah seperti ke makam Brataklana di Mundu, Kabupaten Cirebon. Beliau juga sangat khusyuk terlihat. Bahkan di antara murid-muridnya kita bisa melihat Habib Umar Mukdor ya, dari Jagasatru, kemudian Abu Bakar, seolah-olah dia ingin mengajari murid-muridnya bagaimana nikmatnya, bagaimana azabnya, bagaimana semuanya tentang ziarah. Kita tahu bahwa Habib Lutfi adalah orang yang gemar sekali berziarah kubur, terutama pada para kubur waliullah yang di kuburnya adalah orang-orang soleh, dan beliau sangat teliti ya dalam melakukan ziarah ini. Kegiatan yang lainnya, Habib Lutfi seringkali menulis tentang apa, tentang waliullah, tentang silsilahnya, tentang sanad keilmuannya dan ajaran-ajarannya yang itu beliau sampaikan kemudian kepada murid-muridnya. Tidak satu memang, tulisan yang beliau buat adalah satu, tetapi kemudian yang satu diberikan umpamanya di Kuningan diberikan kepada siapa, di Losari diberikan kepada siapa, di Cirebon diberikan kepada siapa. Jadi tulisan-tulisan Habib Lutfi sebetulnya banyak, dan ini mungkin perlu untuk dilakukan semacam pengumpulan oleh murid-muridnya. Habib Mukdor juga mengatakan bahwa tulisan-tulisan Abah itu memang pantas untuk dikumpulkan selagi masih ada, ya. Kemudian dikumpulkan dan dibukukan, ya, kemudian cetak dan seterusnya. Maklum, tulisan Abah Lutfi itu rata-rata bahasa Arab dan kemudian detail ya, dari huruf, dari kesalahan-kesalahannya. Bahkan Abah Habib Lutfi itu ingat bahwa dia menulis salah pada 20 tahun yang lalu. Itu seperti itu. Jadi Habib Lutfi adalah penulis yang hebat, dan makanya pantas karya-karyanya dikumpulkan dan dibukukan. Demikianlah Habib Lutfi. Sejak virus corona ini semakin tidak kuranglah kegiatan yang beliau lakukan.